Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Patimura dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang transmisi data dan media transmisi data. Yang pertama, apa itu transmisi data? Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi data adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi titik ke titik atau point to point dan konfigurasi multi titik atau multi point. Untuk point to point ini menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Walaupun transmisi serial memungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Sedangkan untuk multipoint menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Jalur transmisi data. Jalur transmisi adalah bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi ini terbagi atas tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast sendiri adalah kontak informasi yang terjadi antara suatu alat dengan satu alat lainnya. Sebagai analogi, contohnya adalah penggunaan telepon. Ketika satu telepon menghubungi telepon lainnya, maka yang dapat berkomunikasi adalah dua telepon tersebut. Sedangkan untuk multicast terdapat proses komunikasi yang terjadi antar satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang ada pada internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon balik kepada server itu tadi. Sedangkan untuk broadcast adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau tidak perlu memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya adalah stasiun pemancar televisi atau pengiriman email melalui mailing list. Secara garis besar, transmisi data memiliki dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang sifatnya seperti gelombang, seperti yang ada di gambar, selalu sambung menyambung dan tidak ada perubahan yang tiba-tiba di antara sinyal tersebut. Sinyal ini merupakan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah secara kontinus yang menjalar melalui suatu media dan tergantung pada spektrumnya. Penyaluran data sering menggunakan sinyal ini. Sedangkan untuk sinyal digital sendiri adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa yang tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Media transmisi. Sekarang kita masuk kepada media transmisi data. Media transmisi data ini adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat
Dan isyarat inilah yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi kembali menjadi data. Berikutnya, kegunaan media transmisi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Berikutnya, jenis-jenis transmisi. Untuk jenis-jenis transmisi sendiri, secara garis besar, media-media transmisi dapat dibagi menjadi dua. Jenis utamanya yaitu wired atau guided media dan wireless atau unguided media. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang media yang dituntun atau guided media. Media yang dituntun atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilih atau twisted pair, kabel serat optik atau fiber optik kabel, dan kabel koaksial atau koaksial kabel. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. Ada juga yang menyebutkan guided media sebagai wired atau bound transmission media. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang twisted pair kabel atau kabel pasangan berpilih. Twisted pair kabel pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP atau unshielded twisted pair dan STP atau shielded twisted pair. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Kemudian koaksial kabel. Kabel koaksial atau koaksial kabel adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Kemudian fiber optik kabel atau kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optik kabel adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. Kemudian yang kedua yaitu jenis media transmisi yang kedua yaitu media yang dituntun atau unguided media atau wireless. Media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun atau unguided. Media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang frekuensi radio atau radio frekuensi. Frekuensi radio
adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi diantaranya 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi dan radio FM. Yang kedua, gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Yang ketiga yaitu inframerah atau infrared. Inframerah adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronik lainnya. Yang keempat yaitu satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarnya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit di pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis privat atau private business network. Ya, sekian mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari kata atau penyampaian, mohon maaf.